Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah ataupun sirah nabawiyah, yaitu sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan singkat ya dan padat. Jadi kita nggak berpanjang lebar, cuman intinya aja beberapa poin yang penting akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian tentang silsilah ataupun keturunan Nabi, kemudian penyebab Nabi uzlah ya, mengasingkan diri itu kenapa, kemudian peristiwa peletakan Hajar Aswad dan mukjizat Rasulullah SAW, serta yang terakhir yaitu wafatnya baginda Rasul SAW. Silsilah ataupun kelahiran Nabi SAW. Nabi Yuna Muhammadin ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 sebelum Masehi. Nah, tahun ini juga dikenal dengan tahun gajah. Ada yang tahu apa itu tahun gajah? Iya, benar sekali ya. Tahun gajah itu adalah tahun di mana pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, di saat yang sama itu di tahun yang sama pasukan Abraha ya itu ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di Abraha datang bersama bala tentaranya yang berjumlah 60.000 tentara pada saat itu. Jadi ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Namun rencana Abraha ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya udah pasti dong ya. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah ini adalah Baitullah ya, rumah suci Allah. Allah pasti akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menghalangi Abraha ini? Yaitu dengan cara mengirimkan burung ababil yang berbondong-bondong ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fil yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi ya. Faj'alahum, maka kami jadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bagaimana daun yang dimakan ulat? Tentunya bolong-bolong ya kan, rusak di sana di sini, jadi pada hangus tentunya. Nah, begitulah kondisi tentara bergajah Abraha pada saat itu ya. Nah, jadi niat Abraha ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menuju ke silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi secara lengkap itu dengan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Awalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kudaima bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adapun ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah binti Wahab. Kemudian paman Nabi itu ada Abu Thalib, kakek Nabi ada Abdul Muttalib, tadi sudah ada kita sebutkan ya di silsilah Nabi. Kemudian Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak ya. Yang 6 diantaranya itu lahir dari istri pertama baginda Rasul, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian satu lagi dari Maria al-Qibtiyah ya. Jadi inilah 7 nama anak Nabi, yaitu yang pertama ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Ini dari Siti Khadijah. Yang terakhir ada Ibrahim dari Maria. Peristiwa ataupun pada saat mengingat sejarah Rasulullah SAW, yaitu dari baginda Rasulullah kecil ya,
sebelum Rasulullah lahir itu ayahnya sudah meninggal dunia. Ya, jadi 2 bulan sebelum lahir Rasulullah ataupun tepatnya 7 bulan dalam kandungan Abdullah ataupun ayah baginda Rasul meninggal dunia. Nah, saat itu Nabi sudah yatim. Kebayang nggak dari kecil kita nggak punya sosok ayah? Nah, itu ternyata terjadi pada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita yang sekarang masih memiliki orang tua, masih memiliki seorang ayah, masih memiliki seorang ibu, berbaktilah kepada mereka selagi sempat. Ya, semua kita semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada usia Nabi genap 6 tahun ya, ditinggalkan oleh ibunda tercinta yaitu Aminah binti Wahab. Pada saat itu beliau dengan ibunda sedang menziarahi kuburan ayahnya yaitu Abdullah. Nah, sepulang dari situ ya, tempatnya itu di Abwa. Sepulang dari situ maka ibundanya pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Saat itu umur Nabi genap 6 tahun. Setelah itu Nabi menjadi anak yang yatim piatu. Umur 6 tahun yatim piatu. Kita bisa bayangin begitu sulitnya hidup Nabi SAW. Jadi nggak semua orang yang dikatakan hebat itu memiliki semua yang dia mau, tidak. Baginda Rasul, Masya Allah, ya, kekasih Allah, orang yang paling disayang oleh Allah. Tapi begitu tantangan hidup yang beliau hadapi. Nah, jadi kita harus banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Apapun yang ujian Allah berikan, terimalah dan bersabarlah. Insya Allah semuanya itu ada hikmahnya. Tentunya ada hikmahnya. Allah sudah merencanakan yang terbaik bagi kita semua. Yakinlah itu. Kemudian setelah itu ya, Rasulullah mengikuti kakeknya yang bernama Abu Thalib ya, dibawa oleh kakeknya, yaitu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kakeknya pun meninggal, Abdul Thalib. Kemudian Nabi mengikuti pamannya, yaitu Abu Thalib. Namun paman Nabi ini tidak sekaya kakeknya dulu ya, bukanlah orang yang kaya raya. Akhirnya pekerjaannya itu berniaga ya, mengembala kambing. Akhirnya ikut pamannya ke Syam ya, berniaga, berjualan di sana. Rasulullah berdagang. Nah, barangnya diambil dari seorang saudagar kaya di sana itu, yaitu yang kita kenal dengan istri Rasulullah yang pertama ya, Siti Khadijah ya. Siti Khadijah ini binti Khuwailid ya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini pertamanya suka sama Rasul karena kejujuran baginda Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kalau ganteng, cantik itu hanyalah pandangan sekilas saja ya. Semua orang itu kalau hatinya yang cantik, insya Allah semuanya akan menjadi daya tertarik sendiri ya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu baginda Rasul dan Siti Khadijah pun menikah ya. Pada saat itu umur Rasulullah 25 tahun, umur Siti Khadijah berapa? Ayo, ada yang tahu? 40 tahun. Masya Allah, perbedaan yang sangat jauh ya, sampai 15 tahun. Tapi alhamdulillah semua itu terjadi atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang uzlah ya. Jadi uzlah ini adalah pilihan Nabi SAW untuk mengasingkan diri. Ya, tentunya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan belajar lebih banyak lagi ya, menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu pertama itu turunnya di sini di Gua Hira ya. Pada saat itu Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Apa bunyi wahyu pertama tersebut? Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi itulah bunyi ayatnya ya. Jadi ini surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah wahyu pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira. Nah, pada saat itu Nabi sedang
menerima wahyu pertama. Nah setelah itu ya, setelah menerima wahyu ini barulah umur Nabi genap 40 tahun. Nah pada saat 40 tahun Nabi resmi dilantik oleh Allah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun siap berdakwah ya. Pada saat itu sudah siap berdakwah terang-terangan. Setelah saya di situ, nah di sini kita akan bahas sedikit tentang peletakan Hajar Aswad. Nah di sini peletakan Hajar Aswad kita ngambil yang intinya saja. Ada sebuah peristiwa di mana pada saat peletakan Hajar Aswad ini 4 kepala suku sedang berselisih pada saat itu, berseteru ya, bersengketa, memperebutkan siapa yang lebih berhak untuk menempatkan batu Hajar Aswad ini ke tempatnya seperti semula. Namun di tengah-tengah mereka ini sedang ricuh, sedang ribut ya, bahkan sampai ingin berperang ya, ingin sama-sama mempertahankan ide mereka. Datanglah baginda Rasul SAW. Nah, dengan bijaksananya Rasul membuat suasana yang ricuh ini, yang ribut ya, yang ramai ini menjadi adem lagi, menjadi damai lagi. Itulah akhlak baginda Rasul SAW. Nah, sampai di situ apa kata Rasulullah? Kita nggak perlu ini sebenarnya ribut. Jadi caranya begini. Kita tentuin aja besok siapa yang lebih pertama masuk kota Mekah ya, ataupun ke Ka'bahnya ini, maka dialah yang berhak meletakkannya. Besok aja kita lihat siapa yang duluan nyampe ke sini, ke Mekah. Oke, semua kepala suku waktu itu setuju. Kenapa? Karena mereka mengenal yang ngomongnya bukan sembarangan orang ya. Yaitu baginda Rasul SAW sudah pastinya dikenal dengan sifatnya yang sangat baik ya kan, sangat bijaksana, arif ya, adil dan sebagainya. Nah, semua menyetujui pendapat dari baginda Rasul. Ternyata keesokan hari itu yang pertama nyampe adalah Masya Allah baginda Rasul SAW. Semuanya mempersilahkan baginda Rasul untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun Rasulullah SAW tidak egois. Beliau tahu kondisi ya, karena kemarin semuanya pengen memegang Hajar Aswad. Nabi kasih kesempatan, dipanggil semuanya. Ayo kabilah ini, fulan, ta'ala. Nah, merapat. Akhirnya disuruh pegang lah, dilentangkan selendang baginda Rasulullah SAW, kemudian diletakkan Hajar Aswad dan semuanya diminta untuk sama-sama mengangkatnya sampai ke tempat peletakan Hajar Aswad. Nah, baru Rasulullah meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk kemuliaan Rasulullah SAW dalam menghargai ya kepala suku pada saat itu yang sedang ingin juga meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini perlu kita contohi dari Rasulullah ya, tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri saja. Jangan kita begitu dapat sesuatu yang kita inginkan, kita lupa bahwasanya yang kita inginkan itu adalah apa yang diinginkan oleh tetangga kita, teman kita ya. Bisa saja. Kenapa? Karena kalau mereka nggak melepaskan, kita pasti nggak bisa mendapatkan. Sudah pasti. Jadi nggak semua itu milik kita seutuhnya, tidak. Ya, tidak seutuhnya. Itu semua hasil pengorbanan teman kita, pengorbanan orang tua kita. Ya, misalkan kesuksesan kita saat ini. Kenapa bisa jadi sukses? Bisa jadi ya, yang pertama bukan bisa jadi ya, sudah pasti ada orang tua kita yang membantu kita. Pendidikan kita, sekolah kita, semuanya itu adalah orang tua yang mendukung. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman kita yang sedang berjuang bersama kita saat ini. Mereka selalu ada untuk kita. Jadi jangan pernah egois, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Berbaik hatilah, rendah hatilah, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi itu ada Al-Quran, kemudian ada Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ya, kemudian membelah bulan, dan juga ada air mengalir dari jari jemari Rasulullah SAW. Nah, ini diantara mukjizat Rasulullah SAW yang sangat kita kenal ya. Yang terakhir Nabi Muhammad wafat. Wafat Nabi SAW itu banyak ikhtilaf ulama ya, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tapi yang arjahnya mayoritas ulama berpendapat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah tanggal wafatnya Nabi SAW. Baik,
Bapak rasa ini sudah cukup untuk hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan untuk apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahwasanya pelajaran hidup itu sangatlah penting ya. Pengalaman hidup sangatlah penting. Belajar dari pengalaman orang lain ya. Belajar yang pertama sekali itu yang perlu kita teladani adalah sejarah hidup dari baginda Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya perjalanan beliau itu tidaklah mudah, perjalanan dakwah beliau itu tidaklah segampang yang kita bayangkan ya. Sekarang kita lihat Islam ada di mana-mana di seluruh penjuru dunia, tapi yakinlah bahwasanya dulu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya memperjuangkan Islam itu sangatlah tidak mudah. Tentunya penuh dengan derayan air mata, perjuangan yang tiada henti ya. Bermain tak empet ya kan, ada sembunyi-sembunyi, ada silat terang-terangan, itu udah pasti semua itu. Sampai sekarang Islam ini jaya dan Islam sampai ke kita adalah berkat dari perjuangan baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, ulama, ya, sampai ustaz-ustaz sekarang kita masih bisa belajar dan mengenal Islam. Alhamdulillah. Itu pelajaran yang pertamanya. Kemudian dari sejarah tadi juga kita belajar bahwasanya hidup ini tidak selamanya berjalan mulus ya nak ya. Tidak, kita nggak akan selalu jadi orang yang kaya ataupun kita selalu menjadi orang yang miskin. Tidak, roda ini akan terus berputar. Bisa jadi hari ini kita kaya, bisa jadi esok kita miskin. Malah sebaliknya, hari ini kita bersusah payah, menderita ya, sakit, rezekinya susah, orang miskin dan sebagainya, keesokan harinya menjadi orang kaya. Jadi sangatlah bisa terjadi ya, karena la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Percayalah itu, tetaplah yakin, bersungguh-sungguh, bersemangatlah dan gapailah cita-citamu ya. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, karena langit tidak ada ujungnya. Kita nggak tahu di mana setinggi apa langit itu, tapi percayalah sama apa yang kamu cita-citakan, gapailah cita-citamu, raihlah kemenanganmu insya Allah. Dengan mencegah wajadah, berasa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kata yang salah ataupun yang silap, mohon dimaafkan. Atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.